Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Perlukah Rocky Gerung dipenjara karena ucapannya soal Presiden Jokowi? Saya percaya tidak. Saya adalah pecinta pendukung Jokowi. Saya menganggap Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah ada di Indonesia. Saya juga tersinggung dengan ucapan Rocky. Tapi menurut saya, sebaiknya dia tidak perlu diperkarakan secara hukum. Apa yang diucapkannya sangat tidak pantas, tapi juga bukanlah kejahatan yang perlu dipidanakan. Kita anggap saja Rocky adalah orang yang tak mengenal adab dan bodoh, tapi tidak beradab dan bodoh bukanlah kejahatan di negara ini. Karena itu dia layak dikecam dan hina balik, tapi dia tidak perlu dipenjarakan. Rocky itu jelas melanggar etika, tapi saya rasa dia tidak melanggar hukum. Rocky itu memendam kebencian terhadap Jokowi sejak awal ketika Jokowi memenangkan kursi kepresidenan sekitar 9 tahun yang lalu. Bayangkan betapa getirnya hidup Rocky. Selama 9 tahun dia harus dengan pahit menyaksikan Jokowi terus berada di tampuk kekuasaan. Terpilih kembali pada 2019. Sukses, dilulukan masyarakat, dipuji para pemimpin internasional. Memiliki approval rating tertinggi di antara semua presiden di Indonesia yang pernah ada. Rocky selama ini sudah sering mengeluarkan sumpah serapah terhadap Jokowi. Rocky adalah semacam kakek nyinyir yang tidak pernah kehabisan kata buruk mengenai Jokowi. Dan selama ini Jokowi diam saja, sabar menghadapi cacian dan penghinaan Rocky. Saya yakin sekarang pun Jokowi pun tidak ingin Rocky dilaporkan ke polisi. Dan ini adalah contoh lain dari keteladanan Jokowi. Jokowi adalah contoh terbaik seorang pemimpin negara demokratis yang menghormati hak-hak rakyatnya untuk bicara. Selama ini banyak aktivis demokrasi menuduh Jokowi sebagai presiden otoriter yang tidak menghormati demokrasi. Ketika Jokowi bilang dia mengizinkan masyarakat untuk mengkritiknya, banyak aktivis yang dengan sinis menuduh Jokowi cuma sekedar cari muka. Jokowi dianggap tidak sungguh-sungguh membela kebebasan. Sekarang saya yakin Jokowi akan kembali menunjukkan dia adalah pembela kebebasan sesungguhnya. Dia akan menghormati hak-hak konstitusional Rocky, orang yang terus menghina dirinya. Dengan mengatakan begini, saya sama sekali tidak menuduh para relawan Jokowi yang melaporkan Rocky sebagai orang-orang yang tidak menghargai kebebasan berbicara. Sebagai sesama fans Jokowi, saya bisa memahami betapa mendidihnya hati para relawan Jokowi. Mereka pasti ingin memberi efek jera pada Rocky agar tidak terus-terusan mencerca presiden yang kita cintai. Tapi yang harus diingat, Presiden Jokowi sendiri tidak pernah menunjukkan kemarahannya. Dan itu adalah bukti yang sangat nyata tentang komitmennya pada demokrasi. Coba kita lihat kata-kata Rocky di video yang beredar viral itu. Pilihan diksi Rocky memang sangat kasar. Rocky bilang begitu Presiden Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia akan menjadi rakyat biasa dan gak ada yang peduli nanti. Tapi kata Rocky, Jokowi punya ambisi, yaitu mempertahankan legasinya. Menurut Rocky, Jokowi akan menawarkan IKN mondar-mandir ke koalisi untuk mencari kejelasan nasibnya. Kata Rocky, dia mikirin nasibnya, bukan nasib kita. Itu bajingan yang tolol, sekaligus bajingan pengecut. Saya tidak mengerti kenapa Rocky harus nampak kalap seperti itu. Tapi barangkali juga ini dipengaruhi konteks di tempat di mana dia bicara. Dia didaulat tampil di acara konsolidasi akbar aliansi aksi sejuta buruh. Jadi dia bicara di depan para aktivis buruh yang sedang bersiap-siap menggelar aksi demo sejuta buruh pada 10 Agustus. Dalam kondisi begitu, Rocky nampaknya larut untuk menampilkan sisi keberingasannya. Karena itu kata-katanya menjadi sembarangan, ngawur. Tapi mungkin Anda akan bertanya, kalau tidak diadukan ke polisi, apakah itu berarti kita sebaiknya membiarkan saja orang seperti Rocky Gerung bicara kasar semacam itu? Dalam pandangan saya sih, iya. Betapapun mengesalkannya Rocky, apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang harus diterima dalam alam demokrasi. Dalam demokrasi, kita tidak bisa hanya mendengar apa yang kita ingin dengar. Ujian terbesar kita adalah apa yang akan kita lakukan kalau ada orang yang bicara yang bertentangan dengan apa yang kita yakini. Apa yang akan kita lakukan kalau ada orang yang bicara dengan cara yang menyakitkan hati kita. Dan peluang kita untuk mendengar kata-kata yang tidak kita sukai menjadi besar karena dalam demokrasi orang bebas berbicara.
Kalau kita dengan mudah tersinggung dan buru-buru ingin menghabisi pendapat yang tidak kita sukai, kita mengkhianati demokrasi. Dalam demokrasi, setiap orang harus dilindungi haknya untuk bicara demi kepentingan bersama. Betapapun bodoh dan kasarnya orang itu, dia harus diberi hak untuk bicara secara terbuka. Karena begitu seorang penguasa diberi otoritas untuk memberangus pendapat yang dia tidak sukai, dia berpeluang menggunakan kekuasaan itu untuk menindas kebenaran. Bagi contoh, kalau kita mengizinkan Jokowi mempidanakan Rocky karena merasa tersinggung atau terhina oleh kata-kata Rocky, kita harus konsisten mengizinkan seorang presiden berikutnya, atau seorang gubernur, atau seorang bupati, atau seorang menteri memenjarakan bawahannya atau warganya saat orang itu secara jujur, tanpa bermaksud menghina, mengungkapkan kejahatan sang pejabat. Kebebasan berbicara adalah hal yang esensial untuk menemukan kebenaran. Saya tentu percaya bahwa kebebasan berbicara itu tidak bersifat mutlak. Ada hal-hal yang boleh dilarang atau dipidanakan. Misalnya saja, kalau Rocky menyerukan kebencian terhadap suku, agama, etnik tertentu, itu menjadi dilarang secara pidana karena dampak yang akan ditimbulkan ujaran kebencian itu terhadap orang yang memiliki identitas suku, agama, dan etnik tersebut. Atau kalau Rocky menyebarkan fitnah terhadap Jokowi. Misalnya saja, kalau Rocky menuduh Jokowi menerima aliran dana BTS tanpa bisa menunjukkan sedikit pun bukti yang bisa mengindikasikan Jokowi melakukan kejahatan itu. Kalau itu, Rocky bisa diperkarakan. Tapi kalau hanya bilang Jokowi itu bajingan tolol, itu cuma kata-kata kasar yang tidak berdampak pada reputasi dan nama baik Jokowi. Itu memang adalah kata-kata yang bisa membuat kita marah, tapi itu bukan kejahatan. Saya yakin Presiden Jokowi juga merasa tidak perlu menghukum pidana Rocky. Jokowi adalah presiden yang sangat menghargai kebebasan berpendapat rakyatnya. Dan saya rasa itu bukan karena presiden ingin cari muka atau sekedar sedang pencitraan. Jokowi sudah tidak perlu memikirkan elektabilitasnya. Kalau dia mau dengan tangan besi menghabisi lawan-lawannya, dia sangat bisa melakukannya. Tapi itu tidak akan dilakukannya karena dia menghargai kebebasan berpendapat. Dan sekarang Rocky akan tahu orang yang dia hina secara membabi buta itu adalah orang yang akan melindungi haknya untuk bicara. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.